Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen mata kuliah Ekonomi Teknik dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Novita Husna Azizah dari jurusan Teknologi Pangan dengan NIM A1F022059 sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas kerja kelompok kami mengenai materi analisis kelayakan usaha. Studi kasus yang kami ambil yaitu analisis kelayakan usaha pada industri tahu kakine. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri atas Yang pertama ada saya, yaitu Davidia Yulianinda dengan NIM A1F022055. Saya sendiri, Novita Husna Azizah, dengan NIM A1F022059. Saya Trima Andini dengan NIM A1C022019. Saya Livia Latifah Chandra dengan NIM A1C022095. Baik, selanjutnya saya akan memasuki pendahuluan. Pendahuluan akan membahas tentang profil industri. Profil industri yang kami bahas yaitu industri tahu kakine yang menghasilkan produk pengolahan tahu. Industri tahu kakine berdiri sejak 2016 yang berlokasi di Pasar Aji Barang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pemilik industri ini ialah Bapak Karim. Modal awal pendirian industri ini sebesar 16.800.000 untuk penyediaan tempat, bahan, dan alat produksi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian studi kelayakan bisnis ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kelayakan industri tahu kakine di Pasar Aji Barang, mengenai hasil pemasaran dari produknya dalam mendukung perkembangan usaha yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian, waktu yang kita ambil yaitu hari Rabu 7 Juni 2023. Tempatnya di Industri Tahu Kakine yang berlokasi di Pasar Aji Barang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jenis dan sumber data yang kita ambil yaitu data primer melalui wawancara. Metode dan analisis data melalui pengolahan data dengan metode kuantitatif. Analisis kelayakan finansial dengan net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, payback period PP, dan profitability index atau PI. Selanjutnya akan dibahas hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan meliputi analisis keuangan yang membahas tentang biaya investasi. Biaya investasi industri ini yang pertama ada sewa bangunan dan mesin dengan biaya awal 15 juta. Kedua ada cetakan tahu yang jumlahnya 4 dengan biaya 800.000. Yang ketiga ada peralatan lain-lain dengan biaya 1 juta. Total biaya investasi untuk pendirian industri ini sebesar 16.800.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Jenis operasional yang pertama ada gaji karyawan. Karyawan terdiri dari 1 orang. Biaya per bulannya yaitu 1.500.000 sehingga biaya per tahunnya mencapai 18 juta. Yang kedua ada jenis operasional listrik dengan biaya per bulan 50.000 dan biaya per tahun 600.000. Yang ketiga ada air dengan biaya per bulan 15.000 dan biaya per tahun 180.000. Yang keempat ada solar dengan biaya per bulan 75.000 dan biaya per tahun 204.000. Jadi total biaya operasional pada industri ini sebesar 18.984.000. Selanjutnya ada biaya pemasukan dan pengeluaran. Jenis pengeluarannya yang pertama ada kacang kedelai dengan jumlah 10 kg, biaya per harinya memakan 120.000, biaya per bulannya 3.600.000 dan biaya per tahunnya 43.200.000. Yang kedua ada garam dengan jumlah 1 kg yang memakan biaya per hari 10.000, biaya per bulan 300.000 dan biaya per tahun 3.600.000. Yang ketiga ada kunyit dengan jumlah 0,5 kg, biaya per harinya 5.000, biaya per bulannya ada 150.000 dan biaya per tahunnya ada 1.800.000. Yang keempat ada kayu bakar dengan jumlah 1 ikat dengan biaya per hari 10.000, biaya per bulan 300.000
dan biaya per tahun 3.600.000. Total biaya pemasukan dan pengeluaran oleh industri ini sebesar 52.200.000. Selanjutnya ada analisis kelayakan finansial yang akan dibacakan oleh teman saya Davidia. Kepada Davidia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk analisis kelayakan finansial yang pertama yaitu ada Net Present Value atau NPV. NPV ini adalah selisih antara nilai sekarang atau present value dari manfaat dan biaya. Dengan rumusnya yaitu NPV sama dengan B dikurangi C. B yaitu benefit atau keuntungan dan C adalah cost atau biaya. Untuk NPV ini, keputusan hasil perhitungannya yang pertama, jika NPV lebih dari 0, maka investasi layak untuk dilaksanakan. Yang kedua, apabila NPV kurang dari 0, investasi tidak layak untuk dilaksanakan. Dan jika NPV sama dengan 0, artinya investasi yang dijalankan dalam keadaan BEP atau pada titik impas. Untuk di industri tahu kakine, perhitungan NPV dapat dilihat di tabel seperti di layar. Untuk tahun ke-0 itu ada cost 69 juta, yaitu modal awal yang 69 juta ini berasal dari biaya investasi yaitu 16.800.000 ditambah biaya pemasukan dan pengeluaran yaitu 52.200.000. Lalu benefit atau keuntungannya karena di tahun ke-0 belum mendapat keuntungan jadi hasilnya 0. Lalu B dikurangi C atau benefit dikurangi cost hasilnya minus 69 juta. Lalu untuk diskon faktornya kita menggunakan bunga 15%, yang mana pada tahun ke-0 itu diskon faktornya 1. Lalu untuk nilai sekarang dapat diperoleh dari B dikurangi C dikali diskon faktornya, jadi hasilnya minus 90 juta. Lalu untuk yang tahun kedua itu cost-nya ada di 52.200.000. Lalu benefit atau keuntungan yang diperoleh di industri tahu kakine itu 72 juta. Jadi B min C atau 72 juta dikurangi 52.200.000 hasilnya 19.800.000. Terus untuk diskon faktornya di tahun ke-1 itu ada di 0,8696. Jadi nilai sekarangnya itu hasil perkalian dari 19.800.000 dikali 0,8696. Hasilnya yaitu 17.218.080. Nah, cara perhitungan tersebut juga berlaku untuk tahun ke-2 sampai tahun ke-6, yang mana nantinya akan menghasilkan NPV lebih dari 0 yaitu 5.933.100. Hal ini dapat disimpulkan bahwa industri tahu kakine itu layak untuk dijalankan. Selanjutnya payback period yang akan dibawakan oleh Davidia. Yang kedua yaitu ada payback period atau PP. PP ini adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi. Rumusnya yaitu PP sama dengan investasi dibagi kas masuk bersih per tahun. PP ini mempunyai keputusan hasil perhitungan yang pertama, jika PP kurang dari N, maka usaha layak untuk dijalankan. Dan apabila PP lebih dari N, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Untuk rumus perhitungannya yaitu PP, investasinya yaitu sebesar 69 juta dibagi kas masuk bersih per tahun yaitu 72 juta, yang mana akan menghasilkan yaitu 0,90 tahun, dan jika dijadikan bulan akan menjadi 11,5 bulan. Dari nilai PP tersebut kita ketahui bahwa PP kurang dari N, yaitu 6 tahun. Artinya proyek tersebut layak dijalankan karena modal yang diinvestasikan akan kembali saat usaha produksi tahu berjalan 11,5 bulan. Saya kembalikan ke Novita. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang Internal Rate of Return atau IRR yang akan dibawakan oleh Trima Andini. Trima Andini, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu IRR atau Internal Rate of Return, yaitu metode pengukuran tingkat investasi yang digunakan untuk bunga atau
yang memungkinkan suatu proyek ataupun investasi atau industri memiliki nilai sekarang bersih atau NPV yang nol. Kemudian, keputusan hasil perhitungan dapat dilihat pada nomor 1, IRR lebih besar dari I atau investasi layak untuk dilaksanakan. Yang kedua, IRR lebih kecil dari I atau investasi tidak layak untuk dilaksanakan. Kemudian, yang ketiga, IRR sama dengan I investasi yang dijalankan berada dalam keadaan BEP. Next. Selanjutnya untuk nilai internal rate return yang didapatkan selama berlangsungnya kurang lebih 6 tahun berjalannya usaha industri tahu kakine dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahun ke-0, benefit sampai cost kurang minus 69 juta, kemudian DF-nya 15% 1, PV-nya minus 69 juta, DF-nya 1, PF-nya minus 69 juta. Untuk tahun 1 sampai ke 6 sudah tertera di PPT, kemudian dengan semua totalnya minus 6,899,947 juta. Untuk data interpolasi sudah dihitung dengan pengamatan dari hasil NPV. Next. Kemudian untuk hasil akhirnya yaitu I sama dengan 15%, IRR-nya sama dengan 29,92%. Karena nilai dari IRR lebih besar dari I, maka investasi usaha industri tahu kakine ini layak untuk dijalankan atau diterima. Baik, selanjutnya akan dibahas Profitability Index atau PI yang akan dibawakan oleh teman saya, Livia. Kepada Livia, saya persilahkan. Profitability Index atau PI. PI digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungannya dengan membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai sekarang investasi. PI dirumuskan dengan PF per LO. Keputusan hasil perhitungan. Yang pertama, PI lebih dari 1 yang artinya usaha layak untuk dijalankan. Yang kedua, jika PI kurang dari 1, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Dari perhitungan PI industri tahu kakine sudah tertera di dalam PPT, yang mana hasil akhir PI adalah 1,16. Karena nilai PI lebih dari 1, yaitu sebesar 1,16, maka proyek atau usaha dari industri tahu kakine tersebut layak untuk dijalankan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha yang dilakukan dengan 4 metode perhitungan, yaitu Net Present Value atau NPV, Payback Period atau PP, Internal Rate of Return atau IRR, dan Profitability Index atau PI, menunjukkan bahwa industri tahu kakine milik Bapak Karim layak untuk dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari nilai NPV yang lebih besar daripada 0, yaitu sebesar 5.933.100 dan PP yang kurang dari N, yaitu sebesar 11,5 bulan, dan IRR yang lebih besar dari I, yaitu sebesar 29,92%, dan PI yang lebih besar dari I, yaitu sebesar 1,16. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.